Halo teman-teman, kembali lagi di channel IDR. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah kandang koloni dari hollow baja ringan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe pada channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum, silahkan klik tombol subscribe untuk membantu channel ini agar bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Video pembuatan kandang koloni ini cukup panjang teman-teman, jadi kita akan bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian pertama ini kita akan membuat kerangkanya terlebih dahulu, kemudian untuk video berikutnya akan kita buat untuk pemasangan kawat ram dan laci tampungan kotoran burungnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke video pembuatannya. Untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam membuat kandang burung koloni ini antara lain satu adalah hollow 4x4, kemudian hollow 2x4, kemudian kita juga perlu engsel kecil teman-teman, kemudian kita perlu kunci slot nanti untuk pintu. Kemudian kita perlu paku rivet, ini saya menggunakan yang 3,2, kemudian handle atau tarikan nanti untuk pintu. Kemudian kita juga menggunakan kawat ram yang ukuran setengah inci, ini yang sudah anti karat teman-teman, jadi sudah ada lapisannya, jadi lebih aman. Kemudian seng. Nah, seng ini nanti kita akan gunakan sebagai tatakan kotorannya, teman-teman. Jadi untuk paling bawah. Kemudian untuk alat yang akan kita pakai, teman-teman, di sini ada meteran dan penggaris. Ini nanti untuk kita mengukur hollownya. Kemudian ada tang. Kemudian kita menggunakan gunting baja ringan dan gerinda potong, kemudian tang rivet nanti untuk memasang paku rivetnya, atau teman-teman juga bisa menggunakan rivet adapter teman-teman. Bedanya dengan tang rivet, sebetulnya kerja kita akan lebih cepat dan lebih mudah dengan menggunakan rivet adapter. Jadi ini alat-alat yang akan kita gunakan nanti untuk membuat kandang koloni untuk burung lovebird. Oke teman-teman, pertama kita ukur dulu baja ringannya. Kita akan buat kerangka bagian samping terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk lebar kita akan buat 60 cm, kemudian untuk tingginya 98 cm, karena nanti bagian bawahnya akan kita buat lacinya sepanjang 8 cm teman-teman. Oke, setelah kita ukur, kemudian kita potong sesuai ukurannya. Dan kita buat pola teman-teman. Ini kita tidak potong sampai putus, tapi kita sisakan satu sisinya dan kita buat pola diagonal pada sisi yang lainnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman.
Kemudian kita buat pola juga yang sama pada bagian-bagian yang sudah kita tandai tadi teman-teman. Jadi kita potong tidak sampai putus, kemudian kita buat potongan diagonal. Oke, setelah kita potong sesuai dengan polanya, tinggal kita tekuk dan kita lipat di setiap potongannya teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini. Bagian yang tidak dipotong diagonal kita masukkan, kemudian nanti untuk bagian ujungnya juga akan kita potong dengan pola diagonal juga teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan bagian yang tidak dipotong ke bagian yang diagonalnya. Nah, seperti ini. Jadi seperti bingkai. Jika sudah, kita tinggal pasang paku rivet pada setiap sisinya. Di sini saya menggunakan rivet adaptor agar lebih cepat ya teman-teman. Pada bagian ujung tadi kita pasang 2 rivet di bagian depan dan belakangnya, tapi untuk kelipatan yang lainnya kita cukup pasang 1 rivet saja teman-teman, dan jangan lupa untuk memastikan bahwa sambungannya sudah siku-siku ya. Oke, kemudian kita ukur kembali baja ringannya sepanjang 2 meter teman-teman. Ini nanti untuk kerangka bagian horizontalnya, bagian panjangnya teman-teman, jadi kita menggunakan panjang 2 meter. Nah, kita buat 6 batang dengan panjang yang sama 2 meter teman-teman. Oke, kemudian setelah itu kita akan ukur panjang 3 cm pada bagian ujungnya. Untuk kita buat pola teman-teman, jadi ada bagian yang akan kita potong dan kita buang, tetapi ada juga bagian yang cukup kita lipat saja teman-teman. Jadi ada 2 sisi, kita potong diagonal. Nah, ini yang kita silang, ini akan kita buang.
kemudian yang butuh ini akan kita lipat. Kita gunakan gunting baja ringan untuk membuat polanya teman-teman. Oke, hasil polanya jadi seperti ini. Ada dua bagian yang dipotong diagonal, kemudian ada dua bagian yang kita cukup lipat saja teman-teman. Ujung yang satunya juga akan kita buat pola yang sama ya, seperti itu. Kemudian 3 batang lainnya juga akan kita buat pola yang sama teman-teman. Setelah sudah kita pola, kemudian kita pasang pada bagian yang sudah kita pola pada kerangka samping sudah kita buat sebelumnya, seperti ini. Jadi kita repeat bagian dalamnya teman-teman. Jadi bagian yang kita pola tadi sebagai sisi luar ya. Kemudian kita pasang paku repetnya teman-teman di bagian dalam dulu. Oke, di sini saya menggunakan rivet adapter karena memang kita akan banyak sekali menggunakan paku rivet teman-teman. Jadi akan cukup capek memang kalau menggunakan tang rivet. Jadi kita gunakan rivet adapter agar lebih cepat teman-teman. Nah, ini kita pasang ya ke 4 batang tadi yang sudah kita pola teman-teman. Oke, setelah terpasang semua, kemudian untuk 2 batang baja ringan yang tadi sudah kita potong juga, kita ukur bagian ujungnya sama teman-teman 3 cm, kemudian kita buat pola yang berbeda tapi dari yang sebelumnya. Kalau tadi kita buat pola diagonal, kali ini tidak, kita cukup potong semua sisinya, kemudian kita lipat di 2 bagiannya. Dan 2 bagian yang lainnya tidak kita lipat teman-teman. Oke, jadi seperti ini, kemudian kita potong setengahnya agar tidak terlalu panjang. Kemudian pinggirnya juga kita potong ya, supaya lebih manis dan tidak terlalu tajam, supaya nggak nyangkut. Nah, seperti ini teman-teman. Ujung yang lainnya juga kita buat pola seperti itu. Kemudian kita akan ukur bagian vertikalnya 90 cm dari bagian atas. Jadi kita sisakan bagian bawah itu 8 cm teman-teman.
Nah, untuk bajaringan yang sudah kita potong dengan pola tadi yang panjang 2 meter, sisanya yang 2 batang, kita pasang teman-teman sesuai dengan tanda yang sudah kita buat 90 cm dari atas ya. Jangan lupa untuk dipasang paku rivetnya. Oke, bagian satunya juga kita pasang paku rivetnya teman-teman. Nah, seperti ini setelah terpasang semuanya, jadi bagian depan dan belakang, di bagian bawahnya itu juga sudah terpasang untuk yang 2 meternya teman-teman. Jadi kenapa ada 2 batang, karena di bawah itu akan ada laci nanti untuk tampungan kotoran burungnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, hampir seperti etalase ya. Kemudian kita buat tanda teman-teman untuk di bagian vertikalnya. Di sini nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian. Sebelah kanan itu 65 cm, di tengah 70 cm, dan sebelah kirinya itu nanti 65 cm juga. Kemudian kita pasang, kita ukur dulu untuk kerangka horizontalnya teman-teman. Di sini 60 cm ukurannya. Nah, ini kita potong. Setelah kita tandai, oke, jadi seperti ini teman-teman, 60 cm, kita perlu 6 batang seperti ini. Kemudian setelah kita potong, kita dapatkan 6 batang, kita tandai lagi seperti tadi, 3 cm dari ujung. Kemudian kita buat pola seperti yang panjang 2 meter tadi teman-teman. Jadi 2 sisi dilipat. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ujung yang satunya juga sama, polanya seperti itu. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk sisanya juga akan kita buat dengan pola yang sama di setiap ujungnya. Seperti ini. Oke, setelah kita pola, kemudian kita tinggal pasang sesuai dengan tanda yang sudah kita buat teman-teman. Langsung kita pasang paku rivetnya. Oke, kemudian ujung satunya juga. Dan pastikan untuk pemasangannya sudah siku ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kita akan pasang untuk yang lainnya sesuai dengan tanda yang sudah kita buat teman-teman.
teman-teman. Selanjutnya kita potong lagi ya berjaringannya setelah kita ukur. Oke, ini ukuran panjangnya 90 cm teman-teman. Jadi untuk kerangka vertikalnya pemasangannya juga sesuai dengan tanda yang tadi sudah kita buat teman-teman. Jadi tegak lurus dengan kerangka horizontal yang kita buat. Kita perlu 4 untuk batangnya seperti ini teman-teman, 2 di depan, 2 di belakang. Untuk polanya sedikit berbeda. Kalau tadi 2 lurus, 2 ditekuk. Kemudian untuk yang ini 1 lurus dan yang 3 sisinya ditekuk atau dilipat teman-teman. Yang lainnya juga akan kita buat pola yang sama seperti ini. Nah, untuk pemasangannya seperti ini. Bagian yang tidak ditekuk bagian luar teman-teman. Oke, kita sesuaikan. Oke, kalau sudah kita tinggal pakai reset saja. Oke, yang lainnya juga kita pasang ya. Bagian depan satu lagi, kemudian di bagian belakang juga ada 2 teman-teman. Nah, jadi lurus dengan kerangka horizontalnya ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah kita pasang kerangka vertikal dan horizontalnya di bagian tengah, jadi ada 3 ruang ya di situ. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan pasang lagi kerangka vertikal teman-teman. Nanti kita gunakan untuk frame pintu besarnya teman-teman. Nah, untuk kerangka vertikal kali ini kita akan gunakan hollow 2x4 teman-teman. Oke, kita tandai 90 cm, kemudian langsung kita potong saja. Oke, kalau sudah kita langsung buat polanya teman-teman. Polanya sama, jadi 2 sisi dilipat dan 2 sisi lurus. Dan untuk kali ini yang dilipat adalah sisi bagian lebarnya teman-teman. Dan sisi lurusnya itu sisi bagian yang kecilnya. Nah, seperti ini. Nah, yang lainnya juga akan sama ya teman-teman. Jadi ada 3 batang yang kita buat. Setelah itu kita pasang teman-teman. Ini jaraknya sekitar 22 cm dari sebelah kiri ya. Oke teman-teman, untuk yang lainnya juga kita pasang sama. Jadi 22 cm dari sebelah kirinya atau dari tiang sebelah kirinya. Oke teman-teman, sekarang kita buat kerangka untuk pintunya. Nah, ini kita potong saja teman-teman.
Jadi kita siapkan dulu untuk bagian vertikal dan horizontalnya teman-teman. Untuk horizontalnya itu kita tandai 21,5 cm teman-teman. Kemudian untuk bagian vertikalnya itu sekitar 82 setengah ya, kalau tidak salah. Oke. Nah, ini kita potong seperti ini. 21,5. Kemudian kita buat pola diagonal teman-teman di kedua sisinya. Nah, setelah kita buat pola, kita potong sesuai dengan polanya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita sudah buat sebanyak 6 buah teman-teman. Jadi semuanya akan kita buat pola yang sama. Setelah kita buat, nah ini kita tinggal gabungkan teman-teman bagian yang panjang dan bagian yang pendeknya. Cukup kita rivet satu-satu saja teman-teman. Jadi pastikan di situ setiap kali memasang rivet sudutnya sudah siku ya, agar tidak miring teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Kita akan buat 3 seperti ini teman-teman sebagai pintu besarnya. Nah, setelah itu kita akan ukur hollow 2x4 sepanjang 22 cm teman-teman. Kemudian kita potong. Oke, kita perlu 3 dan ujung-ujungnya kita buat pola seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti kita pasang untuk bingkai pintu kecilnya. Nah, jadi dipasang seperti ini teman-teman. Jadi pada pintu besar kita buat pintu kecilnya teman-teman. Dua pintu yang lainnya sama, kita pasang juga seperti itu. Kemudian kita paku rivet satu saja teman-teman. Jangan lupa untuk memastikan setiap sudutnya siku. Nah, ini sama ya, kita pasang seperti itu juga. Oke. Sekarang kita ukur bajilinan lagi teman-teman. Untuk membuat pintu kecilnya, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan pintu besar yang tadi sudah kita buat. Kita ukur bagian dalamnya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita perlu 6 setiap ukurannya ya.
Nah, setelah kita dapat seperti tadi teman-teman, kita buat pola diagonal. Oke, langsung saja kita potong ya. Dan hati-hati teman-teman saat menggunakan gerinda, karena ini sangat tajam ya. Oke, kita dapat seperti ini ya teman-teman. Kita buat pola yang sama di setiap 6 bagiannya. Nah, kemudian kita buat lagi. Ini teman-teman, kita perlu 6 juga. Setelah kita dapatkan 6 potongan, kita tinggal gabungkan saja teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan saja ke bagian yang diagonal ya. Nah, oke, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita akan paku rivet di setiap 4 titik ujungnya. Nah, akan seperti ini nanti kalau dipasang engsel teman-teman. Sekarang kita pasang dulu paku rivetnya teman-teman. Oke, seperti ini ya setelah jadi. Nah, tiga-tiganya akan kita buat seperti ini teman-teman, untuk dipasang di bagian pintu besarnya. Oke, kemudian kita akan buat kerangka tambahan untuk penguat teman-teman di bagian belakang, bagian horizontal. Oke, bagian belakang ya. Ini untuk tengahnya 70, kemudian untuk bagian kanan dan kirinya 66,5 cm teman-teman. Nah, kita potong saja langsung. Jadi ini sebetulnya untuk penguat teman-teman. Jadi karena kita buat cukup besar, panjang 2 meter, lebar 60 cm dan tinggi 90 cm teman-teman. Jadi agar lebih kokoh kita tambahkan kerangkanya teman-teman. Nah, seperti ini kita perlu 4 ya. Polanya sama untuk setiap ujungnya teman-teman, seperti ini. Oke, jadi tinggal kita pasang saja di bagian horizontalnya di bawah teman-teman. Jangan lupa untuk memasang paku rivetnya agar tidak goyang. Kita pasang di bagian atas dan nanti di bagian dalam teman-teman. Oke, kemudian di bagian belakangnya juga ya teman-teman kita pasang.
Jangan lupa untuk memastikan sudutnya siku. Kemudian pastikan kembali jarak kanan dan kirinya sama, teman-teman. Setelah semua bisa dipastikan sesuai, kita tinggal pasang paku ripetnya. Oke, untuk bagian belakangnya teman-teman, kita akan gunakan potongan dari kanal C baja ringan. Ini sebagai stopper nanti untuk lacinya, sekaligus penahan agar dia tidak melengkung ya teman-teman ya. Kita akan pasang 2 paku ripet di setiap bagiannya. Nah, ini sebetulnya sisa-sisa teman-teman, jadi kita bisa manfaatkan. Oke, di sini kita pasang 4 paku ripet ya teman-teman. Jadi 4 titik agar dia tidak goyang teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 4 plat yang sama, kita akan pasang di 4 titik ya teman-teman. Nah, oke. Setelah itu terpasang, kita akan siapkan kanal C baja ringan juga. Kita akan potong sepanjang 14 cm teman-teman. Kita buat tanda dulu. Oke, kita manfaatkan gunting baja ringan saja. Kita potong sesuai dengan tanda. Oke, kalau sudah, kita tinggal tekuk saja teman-teman sampai dia putus. Oke, seperti ini. Jadi nanti akan kita potong menjadi 2 teman-teman. Kita perlu 4 yang seperti ini dengan ukuran yang sama. Nah, setelah kita buat tanda, kita potong tengahnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dia akan sama untuk kanan kirinya. Oke, setelah kita potong 2, kemudian kita buat pola seperti ini teman-teman. Ini untuk bagian pinggir, kita buka satu bagian seperti ini. Kemudian itu untuk bagian ujung sebelahnya lagi, yang dibuka berlawanan ya teman-teman ya. Kalau tadi sebelah kanan, ini sebelah kiri yang kita buka. Kemudian ini bagian tengahnya. Untuk bagian tengahnya, kanan dan kirinya kita buka teman-teman. Kita potong dan kita luruskan. Nah, tengah ada 2 seperti ini. Oke, nah untuk pemasangannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagian ujung tadi satu bagian yang kita buka, nah, agar lurus dengan bagian horizontalnya. Kemudian kita tinggal pasang paku ripetnya. Kita buat lubang dulu tadi sebelumnya. Nah, plat kanal C baja ringan ini kita buat teman-teman untuk nanti kita pasang pada dinding ya. Nanti akan kita buat sangkutan pada dinding, jadi supaya tidak mudah rusak kalau menggunakan besi hollow, maka kita gunakan kanal C ini teman-teman. Jadi kita pasang paku ripet di beberapa titik teman-teman. Oke, bagian dalamnya juga kita pasang supaya lebih kuat.
Nah, seperti ini sudah cukup kuat teman-teman. Kemudian nanti kita akan buat lubang untuk sangkutannya. Kemudian untuk bagian tengah dan bagian pinggir yang lainnya juga akan kita pasang dengan cara yang sama. Kemudian ini akan kita buat lagi satu potongan baja ringan teman-teman, panjangnya sekitar 63 cm. Nah, seperti ini. Kita langsung potong saja. Oke, nah kalau sudah nanti baja ringan ini akan kita belah menjadi dua teman-teman, memanjang ya. Nah seperti ini teman-teman setelah dibelah. Nah ini akan kita manfaatkan sebagai railing nanti untuk laci bawahnya teman-teman. Nah kita akan pasang di sudut kiri dan sudut kanan teman-teman. Kita pasang seperti ini, jadi kita tekuk bagian ujungnya untuk bisa kita pasang paku rivet. Pastikan sudah rapat ya. Kalau sudah rapat, kita tinggal pasang paku rivetnya. Oke, nah bagian depan sudah, kemudian untuk bagian belakangnya juga akan kita pasang paku rivet teman-teman dengan cara yang sama. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai membuat kerangka utama dari kandang burung koloni. Hasilnya seperti ini teman-teman, semuanya sudah terpasang. Untuk kerangka itu juga sudah siap. Mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi untuk teman-teman yang ingin membuat kandang burung koloni. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya.